Kalau yang dipikirkan itu soal untung rugi, soal balas budi dan membalas, anak tidak menghendaki lahir kok dari Anda. Kalau dia berpikir itu. Sama sebaliknya soal anak juga terhadap orang tua. Orang tuanya saya kok begini-begini loh. Bapak Ibu bacalah bacaan pertama, sangat indah. Kalau Bapak Ibu membaca dari surat Paulus kepada Titus itu, moga-moga relasi antara orang tua dengan anak tidak lagi menjadi ego saya, kamu harus seperti ini, saya kecewa dengan Anda, baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua yang kecewa dan mengharapkan begini, dari sisi anak tidak puas dengan orang tua, harapannya adalah begini. Bacalah bacaan pertama. Sikap seorang hamba tadi itu. Saya rasa ada kata-kata indah dari para ibu. Katanya, ibu itu seperti matahari, memberikan sinar tapi tidak mengharapkan kembali. Katanya begitu ya. Sudah memberikan, tapi ya itu dunia jual beli, dunia perdagangan. Ada membalas air susu. Ya sebenarnya, wong anak kok dilahirkan dan mereka tidak diminta dilahirkan. Ya kalau tidak dikasih air susu dari ibunya bagaimana? Sudah semestinya. Nah inilah sikap seorang hamba. Sudah semestinya saya melakukan seperti itu. Dan saya tidak menuntut ini dan menuntut itu. Kalau ini relasi dipahami dengan baik, tentu relasinya juga akan menjadi lebih baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Ekaristi pagi hari ini kita intensikan untuk ujub-ujub saudari-saudara para arwah yang kita doakan, yang tadi kita bacakan ujubnya. Pengantar, Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menjadikan kita umatnya yang rajin untuk berbuat baik. Demikianlah Paulus menutup suratnya kepada Titus. Ia menggarisbawahi pentingnya teladan yang baik. Dengan demikian kita dapat saling mendukung dan menambahkan hati, tanpa saling membatasi atau menegur. Kita memerlukan orang-orang yang terpandang, yang karena keyakinannya dengan tenang ikut mendorong persatuan kita sebagai sesama anggota umat Allah. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menyadari keberdosaan kita seraya mohon rahmat belas kasih kerahimannya. Saudari-saudara, bacaan Injil tadi bicara soal hamba. Tapi kadang-kala ada juga yang bingung, katanya kita adalah anak-anak Allah. Tapi kenapa Yesus itu hari ini berbicara kepada murid-muridnya tentang seorang hamba? Di tempat lain Yesus menyebut kita saudara, kita diajak menyebut Allah sebagai Bapa. Lalu kita adalah, katanya orang Kristiani, anak-anak Allah. Yang mana yang benar? Kita ini anak-anak Allah atau hamba-hamba Allah? Saudari-saudara, kita menyebut Allah Yahweh, Tuhan yang Maha Esa sebagai Bapa, pasti tentu karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, saudari-saudara kita yang bukan Kristiani menyebutnya pasti bukan Bapa. Entah Allah, entah Sang Yang Widi, entah apa. Jelas bahwa kita menyebut Allah dengan Bapa itu karena Yesus. Yesus menganggap kita sebagai saudaranya. Tetapi ingat, kita, jati diri kita, bisa dimengerti juga sebagai hamba-hamba Allah. Karena apa? Karena kita ini milik Allah. Hidup kita, masa depan, nasib, nyawa kita juga, kita adalah kepunyaan Allah. Dan kita ada di dunia itu juga karena Allah. Dan kita akan kembali juga kepada Allah. Dalam dunia kitab suci, Yesus dan para rasul, sampai dengan Paulus pun masih ada hidup masyarakat antara Tuhan dan hamba. Dan orang itu juga bisa dibeli. Ini hambanya siapa? Seperti Theophilus itu kalau nggak salah Tuhan, dan ia membeli Filemon. Maka Paulus memberi nasihat kepada Filipus agar berbaik hati kepada Filemon atau siapa itu ya. Karena ada konsep soal hamba dengan Tuhan itu. Kita juga dalam bahasa rohani sudah dibayar lunas keberdosaan kita oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri, dengan hidupnya sendiri, dengan di kayu salib itu, persembahan yang paling mulia. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita diajak untuk merenungkan soal jati diri seorang hamba, ini akan ada baik juga kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama. Dalam bacaan pertama,
Itu sangat indah, nanti Bapak Ibu bisa merenungkan kalau baik itu bersama orang tua yang masih anak atau orang tua dengan anak. Ini nasihat Paulus yang menurut saya sangat indah untuk dengan kerendahan hati saling menyadari. Yang seringkali orang tua keluhkan, kon anak saya kok orang gugur manut, lalu kecewa dengan ini itu, tidak mau mendengarkan, lalu banyak kekecewaan orang tua terhadap anak. Tapi sebaliknya, ada juga para anak yang juga agak kurang dengan orang tua mereka. Kalau mau sadar masing-masing dari sisi anak atau orang tua, siapa yang menghendaki seorang anak dilahirkan dari perut seorang ibu, sebut nama saya misalkan. Siapa saya? Apakah saya memilih bahwa saya akan dilahirkan melalui rahim seorang ibu saya? Dengan keluarga saya? Dengan etnis saya, dengan kondisi saya, dengan orang tua saya yang seperti ini, dengan ibuku yang seperti itu. Saya tidak bisa memilih. Tiba-tiba nggak tahu kenapa saya sudah lahir ada di rahim ibu, saya juga dilahirkan lewat rahim ibu saya baru tahu, oh ini ibu saya, ketika kemudian bertumbuh dalam usia. Lalu kemudian siapa bisa memilih juga, Anda sebagai mama, ibu, ini anak yang akan saya lahirkan akan begini begini, akan begitu. Tidak toh. Tapi seringkali dunia jual beli, dunia bisnis, kadangkala merasuki pikiran kita. Anak tidak tahu berterima kasih ini, tidak bisa mengeluh hutang budi orang tua ini. Bukan soal hutang budi orang tua dan anak, sama seperti hamba dalam renungan bacaan Injil. Kita itu tidak berjasa sebenarnya bagi Allah. Seolah-olah kita kalau sudah berbuat baik, kita sudah melakukan ini kepada Allah, saya sudah berjasa bagi Allah. Allah tidak memerlukan balas budi. Semua Allah dalam kemuliaan sudah sempurna. Justru Allah yang memberikan banyak hal kepada kita. Sikap seperti inilah yang hendaknya kita renungkan dan kita sadari makna dari merenungkan soal hamba ini. Kalau orang tua menyadari itu, ya mengapa muncul anak saya? Ya karena saya dengan pasangan saya toh. Kalau tidak mau muncul anak, ya tidak saya melakukan saya dengan pasangan saya. Lalu kita menuntut, kamu harus berbalas budi, kamu tidak tahu balas budi dan sebagainya. Kalau yang dipikirkan itu soal untung rugi, soal balas budi dan membalas, anak tidak menghendaki lahir kok dari Anda. Kalau dia berpikir gitu. Sama sebaliknya soal anak juga. Terhadap orang tua, orang tuanya saya kok begini-begini loh. Bapak Ibu bacalah bacaan pertama, sangat indah. Kalau Bapak Ibu membaca dari surat Paulus kepada Titus itu, moga-moga relasi antara orang tua dengan anak tidak lagi menjadi ego saya, kamu harus seperti ini, saya kecewa dengan Anda, baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua yang kecewa dan mengharapkan begini. Dari sisi anak tidak puas dengan orang tua, harapannya adalah begini. Bacalah bacaan pertama, sikap seorang hamba tadi itu. Saya rasa ada kata-kata indah dari para ibu. Katanya ibu itu seperti matahari, memberikan sinar tapi tidak mengharapkan kembali, katanya begitu ya. Sudah memberikan, tapi ya itu dunia jual beli, dunia perdagangan. Ada membalas air susu. Ya sebenarnya wong anak kok dilahirkan dan mereka tidak diminta dilahirkan. Ya kalau tidak dikasih air susu dari ibunya bagaimana? Sudah semestinya. Nah inilah sikap seorang hamba. Sudah semestinya saya melakukan seperti itu. Dan saya tidak menuntut ini dan menuntut itu. Kalau ini relasi dipahami dengan baik, tentu relasinya juga akan menjadi lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Amin. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.